Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas pahlawan nasional Indonesia, Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien berusaha menasihati Teku Umar untuk kembali melawan Belanda. Namun, Teku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teku Umar dan Cut Nyak Dien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Heidverraad van Teku Umar atau pengkhianatan Teku Umar. Teku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cut Nyak Dien dan Teku Umar. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jenderal Van Swieten diganti. Penggantinya, Jenderal Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus Pel dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teku Umar dan membakar rumahnya dan juga mengejar keberadaannya. Dien dan Umar terus menekan Belanda, lalu menyerang Banda Aceh atau Kutaraja dan Malabo yang merupakan bekas basis Teku Umar, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit Marsose lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan De Marsose merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, pasukan Belanda merasa simpati kepada orang Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit De Marsose. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya, karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Hertz memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak sebagai informan, sehingga Belanda menemukan rencana Teku Umar untuk menyerang Malabo pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Akhirnya, Teku Umar gugur tertembak peluru. Ketika Cut Gambang, anak Cut Nyak Dien, menangis karena kematian ayahnya, ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Malabo bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyak Dien sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok, dan juga jumlah pasukannya terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Anak buah Cut Nyak Dien yang bernama Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Betong Le Sagu. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Dien berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun, aksi Dien berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyak Dien ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya.